kok gue seneng banget sih melukai diri gue, kayak benturin diri kita, atau kita kayak sesimpel mencakar-cakar diri kita atau melihat kayak kita ada darahnya tuh kita seneng, itu bahaya banget sih. Pokoknya jangan sampai hal-hal yang gimana merugikan diri lo, itu tuh lo senang melakukan itu gitu. Itu udah it's a big no ya. Tapi for you gitu, buat Poppy sendiri, gimana Poppy mengatasi? How do you overcome your condition lah gitu? Poppy Sofia, udah lama banget gak ketemu. Ini kita tangkap lagi bintang tamu, tangkap. Gue mau nanya beberapa yes or no aja. Boleh. Bener ya? Boleh. Ini gue contekan gue nih. Gue sih, gue menurut. Kok contekannya bola sih? Jadwal bola? Bukan. Kok jadwal bola? Kesannya kayaknya gue lagi mau masak apa? Oh, jadwal sahur tadi. Kagak. Iya, itu juga benar sih. Ini, oke, benar kemarin ke Mandalika? Yes or no, kalau kamu itu di sana pengen ketemu sama siapa tuh? Siapa? Alex siapa? Alex, enggak lah. Gue pengen ketemu Marc Marquez. Kemarin ketemu, kebetulan banget kan, emang cari hotel susah banget. Bener. Gue ditempatkan di hotel yang deket banget sama bandara, dan banyak juga, ada beberapa pembalap yang di situ. Yang bener. Enak banget tuh di situ. Ketemu gue. Kok lo nggak ini sih, nggak ngajak-ngajak? Ya? Kamu boleh hotel apa? Oh ya, hotelnya? Ada hotel transit gitu lah pokoknya. Gitu. Hotel Tulip, Mustafa. Udah nggak ada. Red door. Lo ini ya, langganan Tulip. Tapi gue mau nanya, Tulip apa sih? Tulip tuh itu sebuah bunga. Apa sih? Sebuah bunga yang ada dekat Mustopo. Jadi kayak melati juga. Gitu. Setipe gitu ya? Iya, entah kenapa kalau ke situ kamarnya khas. Masa sih? Kok bau kaporit? Ya Allah. Dicucinya mungkin pakai Baiklin. Oh gitu. Soalnya sering noda ya? Betul. Saya persilakan ke cewek-cewek untuk ngobrol, silakan. Dasar lo. Oke, yes or no? Rudi Sudarjo. Sujarwo. Kok Sudarjo sih? Ini akibat puasa. Disuruh ngonten, nanya pertanyaan. Dari tadi makanya gue nyontek, gue nggak hafal-hafal dari tadi. Betul atau tidak, yes or no? Rudi Sudar. Mas Rudi, maaf ya, gue tahu Sujarwo adalah orang yang paling berharga tuh, Berkesan. Berpengaruh ke aku. berpengaruh di karir kamu. Salah satunya iya. Siapa sih? Iya, Mas Selain Rudi. Mas Rudi? Selain Mas Rudi ada Mas Monty Tiwa. Oh iya, Mas Monty. Nah, Mas Kan Monty film banyak ya sama dia ya? Di samping itu kan aku manajemen dia kan. Iya. Nah, dia Masih? tuh udah lama enggak. Oh, oke. Dia tuh yang mengangkat aku lagi ketika kayak aku depresi, salah satunya dia. Iya. The best. Yes or no, kamu bukan main ya, kamu punya hobi motor ini untuk mengalihkan mood kamu yang suka mood swing. Yang tadi kayak Poppy bilang ya, bahwa you have a certain condition lah gitu. Iya. 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 Karena kalau aku off-road, aku tuh kan suka adrenalin juga kan. Jadi ketika kayak ada hal-hal yang mungkin terpendam dari kehidupan aku di luar motoran, misalnya rumah tangga atau apapun itu, pas ketika kayak off-road itu kan kita bisa teriak, kita bisa memacu adrenalin, kita bisa ngerasain hal-hal yang kayak gimana gitu, menantang. Kelar dari situ justru endorfinnya kan ada kan, jadi bahagia. Jadi gitu. stress release-nya justru di situ. Iya, kalau dibilang pengalihan sebenarnya bukan pengalihan juga sih. Memang harus punya apa ya? Bukan pengalihan yang kayak biar lupa gitu, tapi harus ada yang disalurkan kali ya. rilisnya di Rilisnya di situ. situ. Aku bisa keluar di situ sih. Oke. Yes or no, suami kamu adalah orang yang paling suportif di kondisi kamu? Kadang iya, kadang enggak. Kadang dia justru triggernya juga gitu. Tapi secara keseluruhan dia adalah orang yang mengerti aku. Bukan sangat mengerti aku, tapi mengerti aku. Mengerti kamu. Kalau yang sangat mengerti adalah mamaku.
Dan mama sangat suportif, sangat mendukung. Sangat lah, anaknya begini aja masih diterima. Ya harus lah, masa enggak? Ya begitulah. Gitu. Nih yang terakhir ya, yes or no. Kondisi kamu ini dipicu oleh dulu kamu terjun ke dunia film. Ya ada di situ juga, sama mungkin apa ya, film iya, sama ya kedengarannya sepele sih. Misalkan dari masalah keluarga, dan di sisi lain ada kayak aduh urusan percintaan, itu bisa ngaruh juga. Ya banget lah, namanya Iya. kan namanya satu emosi kan, kita ada trigger yang membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Itu kan membuat mental kita menjadi sakit lah. Sakit tuh bukan kayak orang bilang sakit, kayak badan kita flu. Kita kan flu-nya itu mungkin kena virus, bersin-bersin. Indikasinya kita Indikasi melek, benar. apa Ya gitu. mungkin dengan ini mental kita yang terkena, jadinya kita mengeluarkan apa ya, indikasinya itu ya mood swing atau apa gitu. habit yang jelek gitu, kayak misalkan sensitif banget Iya. ya, jadi senggol Bacok lah, kayak gitu. gitu. Tapi kan Jelek sih itu. iya betul, tapi ini sebenarnya nggak boleh kita sepelein ya. Maksudnya kita harus menyadari bahwa kondisi kita seperti ini ya kita harus reach out juga kan. Maksudnya thank you juga buat sharing ini buat teman-teman juga, lu juga yang mungkin mengalami hal yang sama secara emosi. Kalau dari Poppy, apa sih yang pertama harus kita lakuin? Ketika kayak kita ngadepin satu kondisi yang kita nggak mampu gitu ya, nggak mampu buat ngatasinnya. Biasanya kan kalau stres Kadang-kadang dikit kita nggak curhat. ngerti harus menjelaskan dengan kata-kata ya, tapi di dalam tuh berkutik banget kayak Sampai bangun tidur tuh udah stres tuh, itu Kalut namanya ya? udah bahaya sih menurut aku. itu udah satu indikasi yang memang kita harus Butuh bantuan. checklist gitu. Oh ini udah nggak bisa Gue nih. stres nih gitu. Kayak dulu tuh aku sampai nggak bisa membedakan mana siang mana malam. Nggak bisa ngebedain. Maksudnya gimana? Mood bangun pagi kan kita biasanya kan enak nih baru bangun. Rasanya kayak malas-malasan. Bukan lebih ke males, ini udah yang kayak step di atasnya. Aku tidak bisa merasakan apa ya, kayak pagi siang sore malam tuh kayak karena Semuanya memang, sama karena rasanya. memang kondisinya sangat depresi, jadinya kayak apa yang ada di kepala itu kadang-kadang kan suka kayak apa yang nggak nyata gitu. Ketika kayak lo bangun pagi ini hari apa, itu sampai kayak nggak nemu itu hari apa, pagi itu harusnya seperti apa, siang harus gimana, kayak gitu sih waktu itu. Tapi kalau menurut aku ketika kayak lo udah mulai ngaruh ke badan ya, kan ada orang kalau stres tuh jadi gatal-gatal, Iya, jadi iya, kayak iya. ruam-ruam, lo banyak Iya. garuk-garuk. Itu kenapa? Bisa jadi pemicunya dari stres atau sakit mah terus. Iya, itu ngaruh. paling indikasi yang paling sering didapat mungkin sama orang yang kerjanya cukup keras ataupun di kampus lagi banyak tugas ataupun lagi mau skripsi, dan kadang-kadang kita dapat banyak hal tekanan. Mah itu udah salah satu indikasi yang paling gampang lah kita ini ya ketahui lah. Ada satu lagi, kalau lo sudah mulai tidak suka dengan diri lo, Jadi udah ngeliat diri sendiri tuh kayak udah nggak suka. udah nggak suka. Jadi misalkan apa yang kita lakukan tuh kayaknya yang membenci kita, tidak ada yang lebih membenci diri kita selain kita sendiri, itu sudah mulai bahaya sih. Itu udah Ya, udah ada faktor yang indikasi. indikasi yang paling you need to reach out to get help lah ya. Ya itu harus minimal cari teman curhat. Kalau memang temen lo kurang bisa membantu ya memang, kalau udah sampai kayak ada delusi gitu, kayak misalkan Dengar dengar suara-suara yang aneh, atau mungkin lo ngelihat wujud yang aneh, dalam artian kayak aku pernah nyetir karena pas saking depresinya aku sempet nyetir jadi jalan tol tuh harusnya ada belokan, di bayangan aku ya itu tuh lurus, kita gas kencang aja dan itu bisa mencelakakan. Iya, itu bisa mencelakakan Itu sampai sih. kayak ada hal-hal yang tidak sebenarnya ada tapi kok ada gitu ya, itu lo harus cek sih. Dan jangan malu, jangan ragu untuk mungkin pertama ke orang tua dulu kali ya. Ke orang terdekat. Orang terdekat, mau itu nyokap bokap lo, kakak lo, tante lo, sahabat, atau datang aja langsung ke rumah sakit maybe if kita juga ngerasa bahwa
udah nggak ngerti lagi mesti ngapain, ya memang harus get some help sih. Dan itu indikasi yang tadi 3 itu yang menurut Poppy yang memang harus udah benar-benar kita Harus cari bantuan ya. cari bantuan. Iya, pokoknya ada tendensi melukai diri sendiri ya. Kayak kita misalkan seneng, kok gue seneng banget sih melukai diri gue, kayak benturin diri kita, atau kita kayak sesimpel mencakar-cakar diri kita, atau Iya, apa, iya, iya. ngelihat kayak kita ada darahnya tuh kita seneng, itu bahaya banget sih. Pokoknya jangan sampai hal-hal yang gimana merugikan diri Iya, lo, iya, iya. itu tuh lo senang melakukan itu gitu. Itu udah it's a Udah. big no ya. Tapi for you gitu, buat Poppy sendiri, gimana Poppy mengatasi? How do you overcome your condition lah gitu? Cara aku ya, ketika kayak ya aku harus menyadari banget dan menerima. Kan tadinya nggak Jangan terima. denial ya juga kali ya. Tadinya kan kita nggak terima Iya, kan, kayak bener. kenapa sih gue harus kayak gini? Kenapa gue nggak bisa kayak semua orang gitu? Tapi ternyata di sisi lain ini tuh dikasih sama Tuhan tuh spesial. Jadi kita harus mikir hal baiknya apa sih? Oh, hal baiknya aku lebih sensitif, aku lebih peka sama perasaan orang, aku lebih bisa melihat apa yang tidak dilihat orang. Seperti itu, jadinya banyak hadiah yang dikasih juga buat kita. Jadi lebih apa ya? Lebih cari sisi positifnya sih kalau aku. Ya. Kayak gini, positifnya apa? Oh, gue bisa seru-seruan sendiri misalkan dengan misalkan aku kan hobinya melukis atau apa, bermusik, bisa menikmati musik tanpa harus pakai drugs atau apa sebenarnya kan, karena itu cairan kimiaku berlebih kan, jadinya kayak aku bisa lebih enjoy dari orang-orang pada umumnya. Berarti ya nggak masalah, itu adalah hal baik. Sama untuk acting, kalau kan kita punya bank emosi banyak banget, itu lumayan Bisa banget. di-recall banget ya, maksudnya Iya. bisa kepake. Jadi ya kita juga harus ngerti bahwa oke, ini sesuatu yang negatif nih kalau kita olah bisa jadi dimanfaatkan jadi positif juga buat kita sih sebenarnya. Ya kitanya juga harus kuat-kuat sih. I know kadang-kadang Ya mesti kuat-kuat sih. ngomong kuat tuh kayak ya lu enak ngomong kuat karena lu udah kuat gitu. Tapi pada saat orang yang nggak kuat menuju kuat tuh, Tapi kamu kuat sih. ya thank you. Gue juga nggak ngerti kenapa. Nggak ngerti kenapa, tapi ya setiap orang kan beda-beda. Nah, yang tadinya kamu nggak kuat, menuju kuat tuh, like orang suka nanya sama gue, kok lo bisa kuat gitu? Gue mau nanya sama lo kok bisa kuat gini? Karena gue kadang-kadang nggak bisa jawab. I don't know, maybe gue pengen tahu jawaban lo. Siapa tahu mungkin sebenarnya, oh iya juga ya. Kenapa gue bisa kuat? Karena katanya hidup cuma sekali. Katanya. Aku nggak tahu kalau memang ada reinkarnasi, boleh dong request ya. Pengen jadi apa ya? Cuma katanya sih hidup cuma sekali. Jadi kalau lo cuma punya jatah 1 kali. Entah itu buat memperbaiki kehidupan lo, bikin itu jadi lebih megah, lebih meriah, atau mungkin kalau memang lo bete banget ya udahan aja, ya terserah. Tapi jatah lo cuma sekali. Kalau punya jatah sekali, ya jangan disia-siain. Itu aja sih. Semua orang pernah kalah, semua orang pernah salah, semua orang pernah bermasalah. Iya. Tapi lihat endingnya di mana, itu sih. Mantap, keren. Thank you. Lo keren banget lah, stay Lu strong juga. ya. Enggak, Lu keren. Thank you lo for sharing. Dan mudah-mudahan nih semua yang nonton tuh juga jadi termotivasi lah. Kadang-kadang emang harus sering diingetin dengan kata-kata yang apa ya, membuat kita tuh jadi iya juga ya. Iya, Poppy aja bisa, masa gue nggak bisa gitu. Lu aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Nyokap gue aja bisa, kenapa gue Iyalah. nggak bisa? Kan gitu. Harus ada selalu role model tuh ya. Thank you so much ya. Thank you. Wah, Thank you. mantap. See you next time ya. Thank you.